Kenalan dulu ya teman-teman. Dim, kayak mau maning, Dim. Alkisah, tinggallah seorang pria yang dianggap ulama di Persia yang bernama Abu Nawas. Sudah bertahun-tahun, ia mengabdikan dirinya kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi sudah bertahun-tahun pula Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Baginda ingin mengalahkan Abu Nawas karena selalu memiliki akal cerdik dan cemerlang dalam menemukan jalan keluar. Tiada hentinya dan tiada kapoknya Baginda memanggil Abu Nawas untuk dijebak ke dalam berbagai tugas aneh. Namun, Abu Nawas selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas aneh dari Baginda. Pada suatu hari, ada sebuah rumor yang tersebar di kerajaan Harun al-Rasyid atau kerajaan kehalifaan Bani Abbasiyah. Rumor itu mengatakan bahwa di bawah rumah dan tanah milik Abu Nawas tersembunyi harta karun berupa emas yang tak ternilai harganya. Rumor ini tercipta karena mimpi dari sang raja Harun al-Rasyid. Setelah mimpi tentang adanya emas di bawah rumah dan tanah milik Abu Nawas, sang raja memerintahkan beberapa pasukannya. Pasukan itu terdiri dari si utusan raja, lalu kesatria kerajaan, dan beberapa prajuritnya. Suara orang-orang yang sedang berbincang. Sang peniup terompet pun meniup trompetnya, menandakan sang raja yang datang untuk memberi perintah. Wahai prajuritku, kalian pasti sudah tahu kenapa kalian dikumpulkan di sini. Ya, kami mengerti, wahai raja. Baginda Raja pun memberikan pidato dan perintah untuk mencari emas di sekitar rumah dan tanah milik Abu Nawas. Setelah mimpi tentang adanya emas di bawah rumah dan tanah milik Abu Nawas, aku memerintah kalian tanpa seizin Abu Nawas untuk membongkar, menggali, dan mencari emas di setiap sudut rumah dan tanah milik Abu Nawas. Siap. Setelah menerima perintah dari sang raja, semua prajurit dan utusan raja melakukan pembongkaran, penggalian, dan pencarian emas. Emas yang mereka cari dengan waktu yang lama tidak pernah ditemukan. Mereka pun bingung. Pada saat itu, Abu Nawas datang. Hei, ada apa ini? Kenapa kalian merusak tanah dan rumahku? Ini perintah raja. Kami diperintahkan untuk melakukan pencarian emas di rumah dan tanah milik engkau, wahai Abu Nawas. Omong kosong apa itu? Baik Satria, apa benar yang dikatakan oleh utusan Raja Harun itu? Ya, itu benar. Kenapa Abu Nawas? Bukankah itu tidak adil? Kenapa sang raja harus melakukan hal keterlaluan seperti ini? Sang raja bermimpi di sini ada banyak emas yang tersembunyi. Jadi beliau memerintahkan untuk melakukan pencarian. Sudahlah Abu Nawas, pergi saja dari sini. Baiklah, jika begitu. Awas saja kalian, aku akan membalas hal ini.
Kembalinya Abu Nawas ke rumahnya karena Abu Nawas pergi seusai apa yang dikatakan oleh si utusan raja. Dia kembali lagi ke rumahnya yang sudah dirajak poranda karena ulah dari prajurit sang raja. Abu Nawas yang melihat hal ini merasa marah dan tersinggung karena baginda raja tak sedikit pun meminta maaf atau mengganti kerugian akibat tindakan sewenang-wenangnya. Abu Nawas dijemput istrinya untuk meninggalkan rumah yang sudah hancur. Abu Nawas sampai tidak selera makan. Saat mau sarapan, dia hanya melihat makanannya tanpa memakannya sedikit pun. Abu Nawas merasa sakit hati dan mendendam. Ia berpikir keras mencari cara membalas perbuatan raja. Makanan yang tidak dimakan Abu Nawas pun basi dan dikerumuni sekelompok lalat. Aduh, makanannya basi, dikerumunin lalat juga. Abu Nawas, lihatlah kemari. Ketika melihat lalat-lalat berterbangan di atas meja makannya, sontak, Abu Nawas pun tertawa riang, seolah mendapat ide cemerlang. Tolong ambilkan wadah loyang untuk makanan, dan tolong ambilkan sebatang besi. Pintanya kepada istrinya dengan wajah berseri-seri. Setelah mempersiapkan segala keperluannya, Abu Nawas pun menuju istana untuk menemui raja. Sang Raja Harun al-Rasyid menyambut kedatangan sang cendekiawan Abu Nawas. Abu Nawas menemui sang raja dan menterinya untuk mengadukan tamu-tamu tak diundang yang mengganggu rumahnya. Wahai sang raja, hamba datang untuk mengadukan tamu-tamu tak diundang yang mengganggu rumah hamba. Mereka masuk tanpa izin dan memakan makanan hamba. Lalu, apa yang kau inginkan? Hamba hanya memohon izin dari baginda. Bolehkah hamba menghukum tamu-tamu tak diundang ini di depan baginda dan Perdana Menteri dan yang lainnya tanpa adanya batasan dan adanya halangan? Tanpa berpikir panjang, raja pun memberikan izin serta memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk mengusir para lalat. Lalu Abu Nawas pun membuka loyang yang berisi makanan dan para lalat yang ada di dalamnya. Para lalat itu berterbangan dan hinggap di mana-mana. Setelah mendapat izin, Abu Nawas mulai bertindak. Ia mengeluarkan tongkat besi panjang dan mulai mengejar lalat-lalat di sekitar istana. Ketika lalat hinggap di posnya, Abu Nawas memukulnya hingga vas pecah berantakan. Lalat lain hinggap di patung hias, dan patung hias itu pun dihancurkannya. Tanpa ragu, Abu Nawas terus mengejar lalat-lalat yang berpindah-pindah, hingga ia memecahkan kaca, vas, patung, dan perabotan istana lainnya. Para menteri dan baginda raja hanya bisa terdiam menyaksikan tingkah Abu Nawas yang semakin menjadi-jadi. Dan dalam waktu singkat, perabotan istana hancur berantakan. Baginda raja akhirnya menyadari kesalahan besar yang telah dilakukannya kepada Abu Nawas. Ketika merasa puas, Abu Nawas pun berhenti dan memohon diri untuk pulang. Raja Harun yang merasa malu dan menanggung kerugian besar akhirnya menyadari betapa kelirunya ia telah bertindak sewenang-wenang terhadap Abu Nawas. Ia pun memerintahkan untuk mengganti kerugian Abu Nawas dan meminta maaf kepadanya. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil memberi pelajaran kepada raja tentang pentingnya keadilan dan tidak bertindak semena-mena. Dengan ini, kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton hikayat Abu Nawas dan Lalat sampai selesai.